Provinsi Jambi dengan nomor induk mahasiswa 241021111338. Pada hari ini, Senin 19 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 12 Muaro Jambi kelas 8 dengan materi menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern antar umat beragama dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Baik, untuk kegiatan kita berikutnya, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk ketua kelas memimpin doanya bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Baik, hari ini kita akan belajar ya, karena sudah dipimpin doanya. Dan selanjutnya Ibu ingin ngecek dulu apakah kawan-kawan kalian ada yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Baik, jadi nanti materi-materi yang akan Ibu sampaikan tentunya dapat dimanfaatkan untuk kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya untuk lanjut ke materi, Ibu punya lagu yang sesuai dengan materi kita, yaitu toleransi. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, semangat. Lagu kita untuk membangkitkan rasa toleransi dalam diri kita masing-masing. Beda agama.
sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, selanjutnya kurang semangat, kurang kompak. Ayo, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, terima kasih ya. Ternyata anak ibu masih semangat, masih luar biasa. Ya, baik. Untuk materi berikutnya, ya, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait tentang toleransi. Yang kedua, kalian akan menganalisis berbagai perspektif dalam masalah toleransi. Yang ketiga, kalian akan merumuskan solusi kreatif dan bertanggung jawab. Keempat, kalian akan mempresentasikan nanti hasil dari solusi yang sudah kalian buat. Bagaimana? Paham? Bagaimana paham? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, ya, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah mempelajari sedikit banyaknya tentang toleransi. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang pelajaran-pelajaran minggu kemarin, ibu akan bertanya kepada kalian. Salah satu pertanyaan ibu adalah bagaimana toleransi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawabnya? Oke, silakan Artalita. Untuk menghargai dan menghormati antar umat beragama di masyarakat, sekolah, ataupun di keluarga, Bu. Oke, terima kasih. Kasih dulu. Adakah jawaban yang lain dari siswa ibu? Oke, silakan Nugi. Untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, bagus. Ternyata anak-anak itu masih ingat untuk contoh soal yang pertama, bagaimana toleransi itu penting. Jawabannya yang pertama untuk menghormati, yang kedua untuk keharmonisan. Yang kedua, ya, untuk kembali pertanyaannya yaitu apa contoh toleransi yang ada di sekolah? Ada yang bisa jawabnya? Ayo, silakan. Iya, Gadiza. Yang sedang bulan Ramadan, yang berbeda agama nggak boleh makan di depan orang puasa, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Hargai teman yang sedang beribadah. Oke, menghargai, menghormati semuanya. Jawabannya bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, ternyata anak-anak ibu masih ingat dengan toleransi yang akan ibu berikan, yang sudah ibu berikan minggu lalu, dan saat ini kita coba untuk mengulang kembali tentang toleransi itu dengan pemahaman-pemahaman yang akan nanti diberikan. Baik, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar bersama kita berbeda, bersama kita bahagia. Disusun oleh Sri Wahyuni SPDI dari SMP Negeri 12 Muara Jambi. Sebelum kita memahami materi tersebut, langkah baiknya kita tahu apa itu pengertian dari toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya, mengakui adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau sebuah sikap di mana kita saling menghormati perbedaan dan bisa bersama walaupun adanya perbedaan warna kulit, bahasa, ataupun juga agama. Terus, bagaimana? Mengapa toleransi itu penting? Karena toleransi menghargai perbedaan yang akan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat
yang beragam. Dengan adanya sikap toleran, kerjasama antar sesama dapat terwujud secara damai. Sesuai dengan dalil naklinya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Al-Baqarah ayat 200. Lalu bagaimana kita mengembangkan toleransi antar umat beragama? Misalnya dengan menghargai keberadaan agama lain sebagai bagian dari kemajuan yang merupakan kehendak Allah. Kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Tiga, bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam hal-hal yang bersifat muamalah, hubungan sosial tanpa mencampur adukkan akidah. Selain itu, mengembangkan toleransi intern umat beragama. Toleransi inter umat beragama juga dapat diwujudkan dengan ukhuwah Islam atau persaudaraan Islam dengan prinsip-prinsip seperti menghindari perpecahan, saling menghormati dan berbaik sangka, bermain bersama meski berbeda, mengajarkan kita untuk menghargai keunikan masing-masing dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Lalu, bagaimana praktek toleransi Islam sepanjang masa? Di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, praktek toleransi umat Islam sudah berlaku dan sudah dijalankan. Seperti pada saat itu Nabi Muhammad tidak memaksa pamannya Abu Talib untuk memeluk Islam. Selain itu, umat Islam hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah dengan harmonis. Dan selanjutnya Rasulullah mengizinkan umat Nasrani Najran untuk beribadah di masjid dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita menunjukkan toleransi di sekolah? Caranya dengan menghargai perbedaan dan mendengarkan pendapat setiap siswa tanpa menghakimi latar belakang serta budaya masing-masing. Sementara peran keluarga dalam toleransi adalah sebagai fondasi moral dengan menanamkan nilai empati, saling menghargai, dan juga keterbukaan terhadap perbedaan. Selain itu juga, toleransi juga harus diterapkan dalam lingkungan kita. Sebab lingkungan yang inklusif juga harmonis dapat menghargai perbedaan sebagai kekayaan bersama dan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Toleransi membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Baik. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Ayo semangat dulu ya. Baik, minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompok kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Nah, sekarang sudah duduk per kelompok masing-masing kan? Sudah duduk per kelompok masing-masing. Tugas dari beberapa kelompok nanti akan Ibu sampaikan. Yang pertama, ya, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu punya studi kasus mengenai toleransi yang harus kalian selesaikan. Ya, silakan disusun nanti puzzle-puzzlenya sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Setelah itu kalian akan maju ke depan
dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Untuk LKPD-nya Ibu berikan, ya, Ibu bagikan per kelompok masing-masing. Oke. Baik. Sudah apa? Ya. Sudah mulai, silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Iya, ini ya di dalam tersebut sudah ada, silakan. Nah, baik, sudah selesai dicoba, sudah mulai menyusunnya. Ya, boleh, silakan mulai disusun, dibuka, diambil dalam amplop. Ada kan LKPD-nya apa? Hasilnya? Ada amplopnya? Ya, ada. Ada dalam amplop, ada yang dalam kan? Puzzle-nya ada? Ada, sudah, silakan disusun. Sudah? Ayo silakan disusun. Baik, waktu kalian hanya 3 menit untuk menyusunnya. Oke, sudah? Ya, silakan disusun. Oke, ini sudah selesai menyusunnya? Oke, sudah. Nampaknya sudah ada yang sudah selesai. Kelompok sini. Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Iya. Sudah? Iya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, dengan waktu yang begitu luar biasa, akhirnya siswa-siswa Ibu dapat menyusun puzzle-nya dengan baik. Sudah dibaca kasusnya masing-masing? Sudah dibaca kan? Sudah. Tahu kasusnya masing-masing? Baik. Setelah kalian menyelesaikan puzzle-nya, ya, tadi sudah diarahkan, sudah dilihat menyelesaikan puzzle-nya, kira-kira ada masalah tidak? Sudah siap untuk maju persentase ke depan? Ini sudah siap? Siapa nanti dari kelompok sini yang akan maju ke depan? Siren, sudah siap? Sudah ditulis? Oke, sudah. Baik, yang di sini sudah? Ini siapa yang akan maju dari kelompok sini? Ayah, Artalita nanti akan maju ke kelompok sini. Sudah siap? Oke, semuanya sudah? Ya, nampaknya sudah memahami kasus-kasus dari video yang sudah ditayangkan. Baik, waktunya untuk ini tadi kasusnya, ya, kasus dari kalian yang sudah Ibu bagikan berdasarkan LKPD-nya masing-masing. Sekarang waktunya untuk persentase. Baik, Ibu minta langsung dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Ya, oke, Artalita silakan. Ya, ke depan, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan kasus yang kami dapat. Kasus kami dapat di kasus 4. Di lingkungan tempat tinggal Andi, terdapat kelompok agama minoritas yang seringkali menjadi sasaran prasangka negatif dari sebagian warga. Beberapa warga cenderung menjauh dan bersikap curiga terhadap anggota kelompok agama tersebut tanpa alasan yang jelas. Pertanyaannya, tindakan yang dapat dilakukan masyarakat secara bersama-sama untuk mengatasi prasangka dan membangun harmoni antar umat beragama adalah: 1. Mengadakan forum dialog antara umat beragama untuk saling mengenal. 2. Memahami keyakinan masing-masing. Mengadakan kegiatan sosial atau budaya yang melibatkan seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama.
edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, keragaman, dan bahaya prasangka. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya membangun kerukunan. Yang terakhir, menindak tegas tindakan diskriminasi atau intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, baik ya. Jawaban yang bagus dengan studi kasus yang bagus, diselesaikan juga dengan tepat waktu. Baik, kelompok berikutnya siapa yang ingin mencoba? Kelompok? Iya, silakan. Kelompok Siren, iya maju ke depan, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayana dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kami, yaitu kasus 3. Di kelas 8 SMP 12 Muara Jambi, saat pelajaran pendidikan agama, terjadi perdebatan sengit antara beberapa siswa mengenai interpretasi suatu ayat suci dalam agama mereka masing-masing. Suasana menjadi kurang kondusif dan beberapa siswa mulai menunjukkan sikap tidak mau mendengarkan pendapat berbeda. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya siswa menyikapi perbedaan interpretasi ayat suci di dalam kelas? Jawabannya, siswa seharusnya menyikapi perbedaan interpretasi ayat suci dengan sikap terbuka, saling menghormati, dan keinginan untuk memahami perspektif orang lain. Mereka perlu menyadari bahwa dalam setiap agama, bahkan dalam satu kitab suci, bisa terdapat berbagai pemahaman. Fokus hendaknya pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian yang umumnya diajarkan oleh semua agama. Mendengarkan dengan empati dan menghindari sikap merendahkan pendapat lain adalah kunci penting. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Ternyata hasil persentasenya luar biasa ya. Baik, selanjutnya Ibu ingin dari pelajaran kita toleransi hari ini, Ibu ingin melakukan penilaian diri. Silakan nanti kalian contek ya, dan nantinya setelah pembelajaran selesai itu dikumpulkan ya. Silakan dicontek, yang dicontek aja. Ibu berikan waktu 2 menit. Silakan dicontek. Iya, silakan dicontek, waktunya 2 menit. Iya, di 5. Oh, ada itu silakan dicontek aja langsung ya. Ya, silakan dicontek, ditulis namanya untuk melihat sejauh mana ya kalian memahami tentang pelajaran toleransi yang Ibu sampaikan. 2 menit ya. Silakan dicontek dan itu nanti dikumpul pada saat pelajaran kita selesai. Oke. Mengikuti kegiatan lintas agama, maksudnya ada materi-materi nanti tentang agama yang berbeda, kita boleh mengikutinya, tetapi tidak mengurangi akidah-akidah yang kita miliki sendiri. Ya, ada yang lain, ada pertanyaan? Iya, silakan dicontek ya berdasarkan pemahaman kalian masing-masing.
kita, yaitu ada bentuknya tes. Iya, bentuknya tes, yaitu dalam bentuk penilaian formatif, bentuknya tes tertulis. Dan ini juga tugas kalian yang harus kalian selesaikan dengan baik. Ya, Ibu bagikan dulu, silakan nanti dikerjakan berdasarkan diskusi kelompoknya masing-masing. Ini tidak harus dikumpul sekarang ya. 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 Boleh, silakan untuk penilaian formatif di sini. Yang pertama kalian adalah diminta jelaskan pengertian toleransi menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya silakan tulis dalil naklinya. Tadi sudah Ibu sebutkan di dalam video pembelajaran. Kemudian sebutkan 3 contoh praktek toleransi. Baik, bagaimana, sudah paham? Sudah. Itu tugasnya nanti menyusul. Silakan di akhir pembelajaran kita kumpulkan. Oke, selanjutnya, iya, tentunya setelah Ibu sampaikan begitu panjang lebar materi tentang toleransi, adakah yang belum paham di kelas ini? Sudah, Bu. Tidak. Tidak? Tidak, Bu. Iya, ada yang berarti paham semua ya? Iya, paham semua. Alhamdulillah kalau paham ya. Dari yang putra sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak? Tidak. Benar tidak ada? Paham semua tentang materi toleransi? Paham semua untuk toleransi. Ya, karena kita lihat ya untuk toleransi ini sangat bermanfaat ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, contohnya misalnya ya, Artalita punya teman yang berbeda agama. Pada saat dia beribadah di hari Minggu, dia harus menghormatinya, tidak memaksakan diri, harus ikut bermain sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan mereka. Begitu juga misalnya contohnya yang lain. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya sebagai penguat. Ya, penguat materi kita hari ini, kesimpulannya adalah pertama, toleransi itu bukan hanya sekedar sikap untuk menghormati, tetapi tindakannya juga harus menciptakan keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya, toleransi merupakan kunci untuk membuka pintu perdamaian. Sebagai generasi muda tentunya sebagai harapan bangsa juga kita harus menanamkan nilai-nilai toleransi. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Iya, baik. Kalau memang sudah paham materinya dengan penguatan-penguatan yang sudah Ibu berikan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini, dan Ibu kembalikan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum